Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan, di tengah-tengah kami, dalam kehidupan kami, dan jadilah kehendak-Mu buat setiap kami, Bapa. Em, Roh Kudus pagi hari ini, mari tolong setiap kami untuk kami memahami firman-Mu. Kami memberi diri kami, merelakan hati kami untuk diajar oleh firman-Mu pagi hari ini, dan mau melakukan kebenaran firman-Mu, karena hanya Roh Kudus yang menolong kami untuk mampu, untuk setiap kami melakukan bagian-bagian daripada seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi, apa kabar? Coba kasih reactionnya yang pagi hari ini baik-baik saja, luar biasa, yes, yes, yes. Boleh kasih reactionnya. Ya, saya percaya semuanya kita dalam anugerah Tuhan yang luar biasa, amin ya. Baik, Bapak Ibu, kita masih dengan tema yang luar biasa ya, tapi minggu ini kita masuk di tema yang baru yaitu mengenai hidup dengan integritas. Wow, ya. Hidup dengan integritas itu sangat penting buat setiap kita ya. Nanti kita akan melihat bagaimana kita bisa hidup dalam integritas ya. Amsal 10 ayat 9 firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Sekali lagi, siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Jadi orang yang bersih kelakuannya akan punya rasa aman, Bapak Ibu. Ya, orang yang bersih kelakuannya, cara hidupnya, dia akan punya rasa aman dalam hidupnya. Ya, dia tidak punya ketakutan untuk jangan-jangan hidupku diketahui orang. Tidak, Bapak Ibu. Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya, aman ya. Ada ketenangan dalam hatinya. Tetapi sebaliknya, orang yang berliku-liku, orang yang banyak apa ya, berliku-liku ini bicara tentang banyak neko-neko ya, ke bahasa sehari-harinya dikatakan di sana akan diketahui ya, orang yang berusaha menyembunyikan hidupnya, menyembunyikan banyak hal dari hidupnya akan diketahui ya. Jadi siapa yang bersih kelakuannya akan aman jalannya. Yuk Bapak Ibu, kita belajar ya untuk kita em, menjaga hidup kita ya, supaya hidup kita terus bersih ya, kelakuan kita benar di hadapan Tuhan. Nah, hidup dengan integritas adalah budaya kerajaan Allah dan merupakan tanda dari setiap warga kerajaan Allah yang hidup di dalamnya. Sekali lagi, hidup dengan integritas itu adalah budaya Bapak Ibu. Budaya apa? Budaya kerajaan Allah. Amin. Jadi, ketika kita hidup dalam integritas, kita sedang menghidupi budaya yang ada di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu adalah ada integritas di sana. Amin. Jadi waktu kita hidup dalam integritas, kita ini sedang ada menghidupi budaya dari kerajaan Allah. Dan itu adalah tanda bagi setiap orang percaya hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, menghidupi nilai-nilai, menghidupi norma-norma, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ya, artinya hidup dengan integritas itu bicara, kalau bicara budaya itu artinya satu warisan Bapak Ibu ya. Ya, budaya itu merupakan, jadi integritas itu adalah suatu warisan budaya yang kita turunkan dari generasi ke generasi. Amin. Ya, kita harus belajar untuk mengajari generasi kita juga untuk hidup apa namanya, punya integritas ya. Mungkin kita juga adalah hasil dari orang di atas kita, pemimpin kita yang mengajari kita untuk hidup di dalam integritas ya. Seperti apa? Seperti yang diwariskan Yesus kepada kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi satu-satunya yang punya integritas luar biasa yang patut diteladani oleh setiap kita ya. Hidupnya selama Yesus hidup di muka bumi, dia punya integritas yang luar biasa ya. Amin. Kalau dia nggak punya integritas, dia nggak akan diikuti banyak orang. Setiap kali Yesus berkhotbah, dia nggak akan diikuti oleh orang berbondong-bondong datang kepada dia. Kalau Yesus tidak, hidupnya tidak punya integritas, orang akan menjauh dari dia. Ya, tapi setiap kali kita tahu bahwa setiap kali Yesus berkhotbah,
Orang selalu tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Orang selalu tertarik dengan pribadinya Yesus. Kenapa? Karena orang melihat bahwa apa yang dikatakan Yesus sama dengan apa yang diperbuatnya. Itu adalah integritas. Ya, nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya integritas itu ya. Jadi hidup dengan integritas itu sangat penting Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya selain kita mendapatkan perkenanan kepada Tuhan, kita pun menjadi satu kesaksian kepada orang lain. Ya, kita ini bisa memanifestasikan pribadi Kristus dalam kehidupan kita, supaya orang lain pun melihat Kristus di dalam kita. Karena sekali lagi, inti kehidupan kita adalah kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, inti kehidupan kita ini adalah bagaimana Kristus bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, jadi integritas membuat kita hidup sesuai dengan standar Tuhan. Sekali lagi, integritas membuat kita hidup sesuai dengan standar Tuhan, sehingga akhirnya apa? Kita dapat menjadi saksi buat banyak orang ya. Kita dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk banyak orang. Amin. Ya, sekali lagi bahwa integritas itu sangat penting Bapak Ibu dalam hidup kita, ya. Nah, nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya integritas itu ya. Oke. Ya, jadi integritas itu adalah di situ dikatakan kesesuaian antara pikiran, perkataan, perbuatan seseorang dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, dengan pelan-pelan saya sampaikan. Integritas itu adalah kesesuaian antara pikiran, perkataan, perbuatan seseorang dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sederhananya begini Bapak Ibu, integritas itu apa yang saudara katakan, apa yang saudara saudara pikirkan, katakan dan apa yang saudara lakukan yang kita kerjakan itu sama, ya. Prinsipnya dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang yang bilang, aku mengasihi seseorang, tetapi perbuatannya bertolak belakang dengan kasih, itu bukan integritas. Ya, jadi integritas itu waktu saudara berpikir tentang kasih, saudara memperkatakan, berkata-kata dengan kasih, perkataan saudara itu ada kasih di dalamnya dan perbuatan kita itu adalah apa ya? Litimigasi daripada apa yang kita katakan, ya. Jadi dibuktikan dari perbuatan kita. Jadi nggak cuma sampai di pikiran, nggak cuma sampai di perkataan, tapi harus ada action yang itu sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu adalah integritas. Saya ambil dari 2 Korintus 10 ayat 5. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mengenal untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apa? Integritas itu adalah semua yang kita punya, semua pikiran kita ya, kita taklukkan kepada Kristus sehingga dari buah dari pikiran kita itu yaitu perbuatan kita selaras dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi penting bagi kita untuk apa? Yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Kita harus selaras dengan firman Tuhan. Pikiran kita yang lalu dibuahkan lewat perbuatan kita, tingkah laku kita, ya, itu yang harus kita bawa terus-menerus setiap hari kepada Tuhan. Kita harus menyamakan pikiran ini kepada apa yang firman Tuhan katakan. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam integritas, Bapak Ibu. Ya, karena integritas yang sebenarnya kita dapat ketika kita ada di dalam Kristus Tuhan. Kenapa? Karena kita belajar dari pribadi Yesus, bagaimana dia hidup, bagaimana dia punya contoh-contoh integritas yang dia kerjakan luar biasa. Amin. Jadi sekali lagi, cara kita untuk kita bisa hidup integritas itu apa? Menawan segala pikiran kita. Kita harus taklukkan, menaklukkannya kepada Kristus. Waktu kita menaklukkannya kepada Kristus, saya sudah pernah bilang bahwa kita sedang mengizinkan Roh Tuhan mengontrol hidup kita. Kita sedang mengizinkan Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kita. Amin.
Ya, orang yang hidup dalam integritas adalah orang yang memegang teguh standar etika dan memiliki konsistensi antara ucapan, hati, dan tindakan. Amin. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi antara ucapan, sikap hati, dan juga tindakan itu sama, Bapak Ibu. Ya, bukan ucapannya ngomong A, hatinya ngomong B, lalu tindakannya C. Tidak. Itu harus selaras ya. Artinya orang yang punya integritas adalah orang yang ucapannya sama dengan hatinya dan tindakannya. Itu tadi sudah jelas dikatakan ya. Artinya apa? Tidak ada kemunafikan. Amin. Ya, tidak, kita nggak lagi pakai topeng Bapak Ibu ya. Di depan baik, di belakang kita mencemooh, ya kan? Di depan orang-orang orangnya baik, ah iya shalom shalom, di belakangnya kita ngomongin itu udah bukan kita lagi, Bapak Ibu. Itu mungkin kita yang dulu, tapi untuk kita yang sekarang bukan itu. Amin. Kita yang sekarang itu udah harus berbeda, harus Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak ada kemunafikan dalam hidup kita. Kita jadi orang yang apa? Hidupnya terbuka. Amin. Orang yang punya integritas itu dia nggak takut hidupnya dicari tahu sama orang. Orang yang punya integritas itu eh, nggak nggak khawatir hidupnya dikepoin sama orang. Ya, jadi orang yang punya integritas dia hidupnya itu terbuka, nggak ada hal-hal yang dia sembunyikan. Ya, nggak ada hal-hal yang dia takutin. Makanya tadi Firman Tuhan bilang apa? Orang yang apa? Bersih kelakuannya, aman jalannya, ya. Jadi orang yang punya integritas itu juga bicara orang yang perkataannya bisa dipegang. Amin. Nah, coba kita lihat diri kita. Kita ini jadi orang yang sudah bisa dipegang belum ucapannya, ya. Kita ini orang yang sudah bisa dipercaya belum Bapak Ibu ya. Orang yang punya integritas itu sikapnya di gereja sama dengan di rumah. Sikapnya di gereja sama dengan sikapnya ketika di kantor. Amin. Bukan ketika di gereja itu sikapnya, wih haleluya puji Tuhan ya. Di rumah halilintar Bapak Ibu ya. Perang saudara ya. Bukan. Ya, integritas itu sikap saudara ketika saudara datang kepada Tuhan ya di gereja, waktu saudara melayani harus sama ketika saudara kita ada di rumah. Ya, kalau kita baik, ramah di luar, kita juga harus sama hidup kita di dalam rumah, di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu, itulah integritas. Amin. Saya ingat Matius berapa itu? Matius 5 ayat 37 bilang begini bahwa jika jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Amin. Jadi artinya gini, kita hidup itu lurus-lurus aja gitu loh. Ya, kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak, ya. Nah, integritas adalah ketika ada saudara dan saya melakukan hal yang benar, bahkan ketika nggak ada orang yang lihat. Itu kata sederhananya, Bapak Ibu. Integritas itu adalah kita tetap melakukan kebenaran, ya, sekalipun nggak ada orang yang melihat. Kita terus mengerjakan bagian kita, pekerjaan kita, sekalipun Bapak Ibu nggak ada orang yang memuji kita. Halo, amin. Ya, kita terus melakukan pelayanan kita sekalipun nggak ada orang yang bilang, makasih ya hari ini kamu luar biasa. Makasih ya hari ini kamu udah persiapin ibadah kita dengan luar biasa. Makasih ya hari ini pelayanan kamu keren. Makasih ya untuk semuanya ya semuanya disiapin dengan baik. Makasih ya Asher senyumnya bagus gitu ya kan. Nggak ada, mungkin kita nggak pernah terima itu. Tapi kita terus melakukannya dengan kebenaran dan kesadaran bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Itu integritas Bapak Ibu. Sekalipun nggak ada pujian, sekalipun nggak ada terima kasih, atau bahkan Bapak Ibu, ketika kita punya sikap hati yang benar, itulah integritas. Amin. Ya, ketika orang memuji kita, wah kamu keren, kamu hebat, ih nggak ada loh yang bisa kayak kamu gitu kan. Tapi kita nggak langsung busung dada langsung, wah kayaknya gua nih yang paling keren. Bukan Bapak Ibu. Tapi ketika mau dipuji, mau enggak kita tetap melakukan bagian kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, tanggung jawab kita dimanapun kita berada sama ya, nggak menurun Bapak Ibu kadarnya istilahnya begitu ya, kualitasnya, nah ini dia, Kak, kualitasnya nggak jadi beda. Ah,
Gua nggak ada ngomong terima kasih, ya udahlah gua kerjakan apa adanya aja lah, gitu. Enggak, Bapak Ibu, kita belajar kasih yang terbaik. Amin. Karena sekali lagi ingat prinsip firman Tuhan ini, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Wow, waktu kita punya kesadaran ini, kita punya kesadaran bahwa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Ya, jadi orang yang punya integritas itu dia konsisten. Nggak hari ini ya, besok enggak gitu. Jadi ini sesuatu yang dilakukan secara konsisten ya. Melakukan sesuatu bukan hanya karena dilihat orang, dipuji orang, bukan. Tapi karena kesadaran kita bahwa semua yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu, kita belajar yuk untuk kita terus punya integritas dalam hidup kita ya. Karena integritas itu adalah bukti atau buah dari pengenalan kita, kecintaan kita sama Tuhan. Itu adalah buah dari hasil perenungan kita dengan firman Tuhan. Itulah integritas Bapak Ibu. Ketika hidup kita berintegritas, kita nggak lagi nyari perkenanan Tuhan aja, enggak. Tapi kita sedang apa? Kita sedang menampilkan Tuhan lewat kehidupan kita. Ya, bagaimana kita bisa hidup dalam integritas, Bapak Ibu? Ini yang jadi pertanyaannya. Yang pertama, saya mau bilang begini, kita bisa hidup dalam integritas ketika kita mengenali identitas kita dalam Kristus. Amin. Sekali lagi, kita bisa hidup dalam integritas ketika kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Kalau kita nggak tahu identitas kita, kita nggak akan pernah bisa hidup dalam integritas. Ya, jadi integritas kita ini bukan hanya untuk Tuhan, Bapak Ibu, tapi integritas dalam diri kita sendiri. Kita pun perlu punya integritas dalam untuk diri kita sendiri. Kenali identitas kita di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya, jadi kenali Bapak Ibu identitas kita dalam Kristus. Siapa kita di dalam Kristus? Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Ya, kita masih di dalam suasana kemerdekaan ya. Dan kita ini adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Kita ini ciptaan yang baru Bapak Ibu. Yang lama firman Tuhan bilang udah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Kristus, Bapak Ibu. Artinya gini, yang lama sifat kita yang lama itu udah mati. Yang hidup itu adalah pribadinya Kristus, karakternya Kristus. Itulah yang membuat kita bisa hidup dalam integritas. Kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Itu sebabnya kita pasti ketika kita tahu siapa kita di dalam Kristus, bahwa kita ada sudah ditebus ya, maka kita punya kesadaran penuh untuk kita terus menjaga hidup kita dalam kebenaran. Amin. Ya, kita punya kesadaran bahwa kita punya tanggung jawab untuk kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk kita apa? Kita hidup terus mengejar kekudusan, Bapak Ibu. Ya, karena dalam mengejar kekudusan pun dibutuhkan integritas, Bapak Ibu. Amin. Ya, dibutuhkan konsisten, ya, terus menerus Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, bagaimana kita hidup dalam integritas? Yuk, kenali identitas kita dalam Kristus. Saudara diciptakan, saudara sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Waktu kita ditebus, waktu kita sadar kita ditebus, kita ini ciptaan baru, maka kita akan hidup dengan kehidupan yang baru, kehidupan Kristus yang menguasai hidup kita ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita hidup di dalam integritas? Yang kedua adalah dari diri kita ini miliki tekad yang kuat, Bapak Ibu. Miliki tekad kuat dari dalam diri kita. Jadi memang harus ada kemauan dalam hidup kita. Sekalipun ya, Bapak Ibu, perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa ya mungkin ya untuk kita hidup di dalam integritas. Apalagi di tengah-tengah keadaan zaman dunia ya. Pergaulan yang hari-hari ini tidak mementingkan yang namanya integritas. Betul? Ya. Kita belajar dari Daniel ya Bapak Ibu. Daniel 1 ayat 8 bilang gini. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Ya, kita belajar dari Daniel. Dia punya kesempatan untuk apa namanya? Untuk dia hidup seperti yang raja punya kebiasaan ya Bapak Ibu. Tapi Daniel memilih untuk dia
tidak menajiskan dirinya dengan santapan-santapan, dengan anggur yang memabukkan. Ya, Daniel tidak kompromi dengan hal-hal yang biasa dilakukan oleh raja, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Kita pun harus belajar tidak kompromi dengan apa yang ada di tengah-tengah dunia zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Ya, orang yang punya integritas itu zaman sekarang itu, Bapak Ibu, akan dianggap aneh. Percayalah. Waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, juga kita akan dianggap aneh. Kayaknya hidup lu nggak keren banget gitu ya. Apa sih hidup zaman sekarang, integritas, udahlah gitu kan. Tapi kita harus tetap berdiri dalam kebenaran. Tidak kompromi Bapak Ibu. Ya, seperti yang tadi dibilang firman Tuhan bahwa jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Karena lebih daripada itu maka kita akan masuk dalam pencobaan yang itu datangnya dari si jahat. Amin. Ya, jadi untuk kita punya kehidupan yang berintegritas, kita harus berani mengambil keputusan-keputusan yang radikal dalam hidup kita. Wow, ini Bapak Ibu. Tantangannya di sini Bapak Ibu. Ya, tantangannya di sini. Sekalipun punya kesempatan untuk kita melakukan yang tidak benar, nggak ada yang lihat ini ya kan, gitu kan, nggak ada yang audit ini gitu kan. Tapi kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat. Amin. Ya ada lagu lagu sekolah minggu itu ya. Apa yang kau perbuat Tuhan melihat gitu kan. Jadi segala sesuatu ini hidup kita ini terbuka di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup dengan integritas yang pertama adalah apa? Kita tahu identitas kita. Yang kedua adalah kita punya tekad ya Bapak Ibu dari dalam diri kita. Kalau kita nggak punya tekad dari dalam diri kita, kita nggak akan bisa hidup dengan memiliki integritas. Kita nggak bisa berjalan dengan integritas. Amin. Pagi hari ini saya berharap Bapak Ibu, setiap kita, saya juga belajar Bapak Ibu. Saya bukan bilang saya udah lolos, bukan gitu. Tapi mari kita sama-sama berproses di sini gitu. Supaya apa? Sekali lagi bukan supaya kita dapat perkenanan Tuhan, bukan. Tapi supaya kita, bukan hanya itu saja, itu bagus gitu ya Bapak Ibu. Tapi supaya apa? Orang juga melihat Kristus dalam hidup kita. Orang nikmati Kristus dalam hidup kita. Amin. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, hidup dengan integritas itu adalah panggilan setiap kita sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Katakan panggilan. Jadi hidup dengan integritas adalah panggilan setiap kita sebagai warga kerajaan Allah. Dengan integritas kita tidak hanya membawa perkenanan Tuhan dalam hidup kita, tetapi juga menjadi kesaksian hidup akan kasih dan kebenarannya kepada dunia. Wow, ini keren Bapak Ibu. Jadi orang udah nggak, kita istilahnya gini, orang kita udah nggak usah ngomong tentang Kristus aja, orang udah lihat bahwa kita ini hidup dalam dalam Kristus gitu loh Bapak Ibu ya. Kita nggak usah em, eh, selalu berbicara tentang Tuhan Tuhan, tapi buahnya orang lihat, oh ini beda, ini anak Tuhan gitu, ini orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, mari Bapak Ibu pagi hari ini saya berdoa supaya setiap kita bisa setiap hari semakin kita hidup di dalam integritas kita. Kita berjuang untuk kita terus hidup di dalam integritas. Kenapa? Karena Kristus di dalam kita. Amin. Ya, karena Kristus sudah kasih teladan dalam hidup kita. Nah, sharingkan ini Bapak Ibu. Sudahkah kita selama ini hidup dalam integritas? Ya, atau yang kedua, di area mana dalam hidup kita kayaknya kok sulit banget ya untuk bisa praktek hidup dalam integritas ya. Sharingkan ini di BR kita masing-masing. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita dan Tuhan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan sedikit perenungan firman Tuhan. Tetapi hamba percaya bahwa Roh Kuduslah yang memateraikannya dalam hidup kami dan menolong kami pagi hari ini untuk kami hidup, Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadi pribadi yang berkualitas, Tuhan, yang memiliki integritas di dalam Engkau. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.